486. Bereskan saja sendiri. Aku tidak mengira kamu akan menyuruhku untuk melakukannya, ujar Damar sambil memanyunkan bibirnya. Pada saat ini, mereka berdua terlihat sedikit seperti anak-anak yang sedang marah. "Hei bocah, apa maksudmu?" ujar Iman kesal. "Bukan apa-apa, Tata. Night Watcher Zero Negara H diberi Scarlet Order. Tetapi kamu malah diam saja, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Aku sangat kecewa, itu saja," ujar Damar. "Sudah aku bilang, aku sedang dalam kesulitan," ujar Iman kesal. "Sudahlah, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Pola pikiranmu yang sempit itu tidak sebanding denganku." "Haha," seringai Damar. Ketiga keluarga tersembunyi telah pergi ke kota NJ. Malam ini di Imperial Restaurant di kota NJ, di ruangan A1 saat bernegosiasi denganmu. Apa yang sedang mereka cari tahu darimu?" ujar Iman. "Tentang bagaimana rincinya pembicaraan itu, kamu bisa menjelaskannya sendiri. Jika sekelompok orang ini bergabung dengan Red Lotus, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang masalah apa yang akan ditimbulkannya saat ini." "Ya, aku mengerti," ujar Damar. "Hei bocah, aku ulangi sekali lagi, aku menentangnya pada waktu itu dan saat itu aku sedang berada dalam kesulitan. Dan kamu tak mengerti posisiku saat itu dan hanya bisa bertanya pada orang lain. Lihat saja ketika kamu yak menjadi pemimpin Night Watcher Negara H, maka kamu akan mengerti bahwa ada banyak hal yang benar-benar tidak bisa dikendalikan oleh dirimu sendiri," ujar Iman. "Aku sudah bukan lagi Night Watcher," ujar Damar dengan enteng. "Dan juga tidak akan menjadi pemimpin Night Watcher Negara H. Kamu saja sendiri yang menjaga Night Watcher Negara H. Aku menjaga apanya? Kalau kamu ada di hadapanku sekarang, aku tidak peduli akan berapa kali menamparmu," ujar Iman yang tampak sangat marah. "Kamu sudah tidak bisa memukulku sekarang," ujar Damar sambil menyeringai. Setelah mengatakan itu, di markas Night Watcher di kota LH, wajah Iman terlihat memerah dan lehernya terasa kaku. Dia sudah berteriak beberapa kali, lalu dia menutup teleponnya dan berkata, "Sialan, Damar, bukan marga armada namanya jika aku tak bisa menghajarnya di hadapanku." Lilia yang berada di sampingnya berkata, "Kalian ini sudah besar, kenapa tingkah kalian masih seperti anak kecil? Apa kamu tidak dengar maksud dari perkataan Damar barusan? Menyuruhmu untuk selalu menjaga Night Watcher. Implikasinya adalah tidak akan membiarkanmu menggunakan belati terakhir itu." Iman terdiam, lalu mencibir, "Tidak membiarkanku untuk menggunakan belati itu dan membiarkan dia menggunakannya." Bodohnya dia sehingga dia pikir menyerang Damsi dengan begitu bisa menggantikanku. Dia ini berpikir terlalu dini. Di sampingnya, beberapa orang menggelengkan kepala dalam diam. Di sisi lain, Damar memanyunkan bibirnya dan menutup teleponnya. Di dekatnya, Monik memiringkan kepalanya dan bertanya, "Apa kamu baru saja ribut dengan seseorang?" Damar berdeham dan berkata, "Tidak, barusan itu aku baru saja mengajarkan sebuah pelajaran pada seorang kakek tua." Ekspresi Monik seolah tak percaya mendengarnya. Kemudian dia bangkit dan berkata, "Aku harus pergi ke sekolah. Sebelumnya aku izin tak masuk, tetapi sekarang wanita itu telah pergi. Jadi sekarang aku harus kembali belajar ke sekolah." Damar mengangguk dan berkata, "Ya sudah pergi saja, mau aku antar naik mobil." Salah satu mobil yang dia beli dengan Audrey, yang satu diberikan pada Clara, dan yang satunya lagi seharusnya masih berada dalam garasi. Kunci dari mobil ini selalu berada di rumah, tetapi Teguh tidak memiliki SIM dan juga tidak bisa mengemudi, jadi mobilnya sudah tak lama tak dipakai selama 2 bulan ini. "Tidak usah, aku akan naik taksi saja," ujar Monik sambil menggelengkan kepalanya. "Apa nanti kita makan malam bersama?" Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah ada janji malam ini. Jadi kamu makan saja dengan ayahmu ya. Aku harus pergi nanti malam." "Baiklah,"
Ujar Monik dengan sedikit kecewa dan kemudian berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu ya." Damar mengangguk. Menunggu sampai Monik pergi, Damar kemudian menengok ke kamar Teguh. Teguh terlihat jelas belum tidur, dia pasti bersembunyi di kamar sendirian sambil merokok. Hal semacam ini, hanya bisa saat dia sendiri yang memikirkannya baik-baik, dan kekuatan pengambilan keputusan juga ada di tangan Teguh. Damar mencari sebuah kamar, setelah dia masuk, kemudian dia mengeluarkan 5 buah tulang naganya. Dia memegang tulang naga yang ukurannya paling kecil, kemudian dia menutup matanya dan mulai menyerapnya. Baginya, meningkatkan kekuatan dirinya adalah yang terpenting. Karena dia tidak tahu apa yang akan dialaminya nanti. Berbeda dari penyerapan tulang naga sebelumnya, kali ini kecepatan penyerapannya sangat lambat. Tulang naga yang sedang dia pegang itu, ukurannya kurang lebih hanya sebesar jari kelingkingnya saja. Sepanjang sore ini, dia hanya mampu menyerap kurang lebih 1/5 bagian dari tulang itu saja. Ini membuat alisnya berkerut dalam, yang berarti dia mungkin tidak bisa menyelesaikan penyerapan 5 tulang ini dalam waktu 20 hari ini. Jika tingkat dewa yang lain tahu pikiran batin Damar saat ini, mungkin perasaan ingin bunuh diri telah terlihat di hatinya. Kecepatan penyerapan tulang naga oleh tingkat dewa, kebanyakan memang sama lambatnya. Menyerap 1 buah tulang dalam 1 tahun, itu adalah hal yang sangat biasa. Pada pukul 5 sore, Damar membuka matanya. Dia melihat ke arah jam, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, apakah ada keluarga tersembunyi lainnya? Harus segera menemui mereka baru bisa. Kemudian dia berdiri, melihat ke ruang tamu dan menemukan kunci mobil R8. Kemudian dia langsung berjalan keluar pintu tanpa menegur Teguh terlebih dulu. Pada saat yang sama, di sebuah kompleks di kota NJ, Red Rose dan Bu Olivia sedang duduk di dalam rumah. Waktu sudah menunjukkan waktu makan malam. Mereka berdua sedang duduk di depan meja makan dan berencana untuk makan malam. Pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu. Red Rose mengerutkan dahinya dan berkata, "Apa itu Wallace mau?" Sebagai orang dari Red Lotus, mereka tinggal di suatu tempat yang hampir tidak berkomunikasi dengan siapapun, kecuali orang yang berhubungan dengan mereka. Tetapi walaupun begitu, orang itu juga harus yang lebih aktif untuk menghubungi mereka terlebih dahulu baru bisa berani mendatangi mereka. Jadi mereka secara refleks mengira bahwa mungkin itu Wallace mau. "Buka pintunya," ujar Bu Olivia. Red Rose mengangguk. Dia pergi menuju pintu masuk dan membuka pintunya. Tapi kemudian wajahnya langsung berubah dan berkata, "Leader." Lucas menatap Red Rose lalu tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu adalah pembunuh paling puncak di Red Lotus, dan kamu adalah satu-satunya yang tersisa." Memang, Red Lotus telah banyak menderita selama periode waktu ini. Pembunuh tingkat puncak yang mati, ya mati begitu saja, dan mereka yang tertangkap, ya tertangkap begitu saja. Dan mereka telah banyak kehilangan pembunuh Red Card dan Gold Card. "Apa kamu datang untuk melihat ibu?" tanya Red Rose. Lucas mengangguk. Dia masuk ke kamar dan menutup pintu. Ketika dia datang ke hadapan Bu Olivia, dia memberi hormat dan berkata dengan sangat sopan, "Ibu, ada perintah dari Pak Mono, semua orang Red Lotus akan berkumpul di kota BJ dalam 10 hari ini." Semua orang Red Lotus akan berkumpul. Bu Olivia mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa orang yang di Sin City juga akan datang?" "Tentang Sin City itu urusan lain," ujar Lucas. "Pak Mono juga ingin mengundangmu untuk datang. Tidak tahu apakah ibu akan bersedia datang atau tidak." Bu Olivia menatap Lucas, lalu berkata dengan tenang, "Baiklah, aku mengerti. Setelah 10 hari ini, aku akan muncul di kota BJ." Lucas mengangguk dan berkata, "Baiklah, sampai bertemu di kota BJ. Maaf sudah mengganggumu." Setelah menyampaikan perintah itu, dia kemudian langsung pergi. Setelah memastikan bahwa Lucas telah pergi,
Red Rose mengerutkan dahinya dan berkata, semua orang berkumpul di kota BJ. Apa yang akan dilakukan oleh Lukas dan Pak Mono? Dan juga mengapa ibu menyetujuinya? Aku tidak ingin pergi ke kota BJ. Pak Mono ini merupakan orang yang sangat kejam. Dia mengumumkan berita ini dan jika aku tidak menyetujuinya, aku berpikir bahwa Lukas akan memikirkan cara untuk bisa membunuhku, ujar Bu Olivia sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengambil piring di atas meja dan berkata, pergi ke kota BJ, ya pergi saja, di sana itu mungkin medan perang utama. Aku tidak tahu berapa banyak yang akan datang kali ini. Red Rose mengangguk, lalu tersenyum pahit dan berkata, tak disangka Lukas ditangkap oleh Damar dan membiarkannya melarikan diri. Sepertinya sulit bagiku untuk melarikan diri dari Red Lotus untuk sementara waktu. Bu Olivia menatap Red Rose dan berkata, melarikan diri atau tidak, itu tidak penting. Tak satu pun dari kita bisa menghindar, ini hanya pilihan terakhir. Di tempat lain, di kota NJ, di Imperial Restaurant. Ini adalah Chinese Restaurant, dan ini merupakan Chinese Restaurant kuno. Mereka semua berpakaian seperti pakaian zaman dahulu. Tepat di jajaran pintu restoran, Damar menghentikan mobilnya, kemudian seseorang segera menyambutnya dan berkata, halo, Pak, apakah Anda sudah melakukan reservasi? Ya, Damar mengangguk. Bersambung, 487. Ruangan A1, ujar Damar kepada pelayan. Pelayan itu tersenyum. Dia mengenakan pakaian kuno dan syal sutra di tangannya. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan berkata, silakan lewat sini. Damar mengangguk dan berjalan mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian mereka telah sampai ke sebuah ruangan yang sangat besar. Ruangan itu memiliki suasana kuno zaman dahulu. Di dalamnya hanya ada sebuah meja makan yang besar. Selain itu ada juga banyak deretan pelayan yang berdiri di depannya. Ruangan A1 adalah ruangan terbaik di restoran ini. Harganya sangat mahal. Selain itu akan ada pertunjukan yang akan ditampilkan nantinya. Pelayanan yang diberikan juga tidak kalah bagus. Damar mengerti bahwa restoran seperti ini mungkin rasanya lumayan, tetapi yang mereka jual hanyalah pelayanannya yang seperti ini. Namun, tetap saja banyak orang suka berkunjung ke sini. Di dalam ruangan, ada banyak orang yang duduk. Louis, yang berada di jembatan layang sebelumnya, tampaknya telah menjadi perwakilan dari keluarga Smith, dan pada saat yang sama, ada dua orang tua dan dua pria parubaya. Tidak diragukan lagi, bahwa kedua orang tua ini adalah figur tingkat dewa dari dua keluarga lainnya. Sedangkan dua pria parubaya itu seharusnya adalah yang kini menjadi penanggung jawab dari kedua keluarga itu. Setelah Damar berjalan masuk, mata mereka langsung tertuju pada Damar. Kecuali Louis, orang-orang di ruangan itu terlihat terkejut melihat kedatangannya. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Damar masih sangat muda, tapi ketika Damar benar-benar masuk, tetap saja membuat mereka terkejut. Peringkat ketiga dalam daftar master, usianya masih di bawah 30 tahun. Ini membuat mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tapi beberapa saat setelah keterkejutan singkat yang terjadi, salah satu dari mereka bersenandung dingin. Dia berkata, kalian semua mundur dulu. Baiklah, sekelompok gadis pelayan dengan kostum kuno itu memberi hormat, mengibaskan sutra di tangan mereka dan berjalan keluar. Ketika pintu besar itu ditutup, salah satu orang tua memandang Damar. Damar berjalan mendekat dan menarik sebuah kursi. Baru saja akan duduk, lelaki tua itu berkata, apakah saya mengizinkan Anda untuk duduk? Damar memandang orang tua itu dan berkata sambil tersenyum, saya ingin duduk atau tidak, apa perlu mendapatkan izin dari Anda? Perkataan Damar barusan cukup mengejutkan orang tua itu, tetapi kemudian dia teringat bahwa Damar adalah peringkat 3 dari daftar master. Dia menggertakkan giginya dan mendengus dingin, baiklah kalau begitu, silahkan Anda duduk dulu. Kita mengobrol santai. Pertama-tama mari kita perkenalan terlebih dulu.
Nama marga saya adalah Lazuardi dan nama lengkap saya adalah Roland Lazuardi. Ini adalah generasi keluarga Lazuardi kami saat ini, Nadir Lazuardi. Sedangkan yang di sebelah kami Hanggono, beliau adalah Sugi Hanggono dari keluarga Hanggono. Dia menunjuk ke orang tua yang satunya lagi, kemudian menunjuk ke seorang pria parubaya lainnya dan berkata, ini adalah generasi keluarga Hanggono sekarang, Kala Hanggono. Setelah perkenalan itu, kemudian dia berkata, Louis, kamu seharusnya sudah tahu kan? Aku tidak akan banyak menjelaskan. Damar mengangguk dan berkata, ya, saya mengerti. Mari kita bicara tentang permasalahannya saja. Kemudian dia langsung mengambil mangkuk dan sumpit. Melihat sekilas apa saja yang disajikan di meja, dia langsung menyantapnya. Melihat Damar yang seolah acuh tak acuh, wajah Sugi menunjukkan raut sedikit kurang menyenangkan dan berkata, Damar, apakah kamu sama gilanya seperti ini ketika berhadapan dengan Iman? Masih beruntung kami masih bisa dibilang adalah orang tuamu. Orang tua bahkan belum menggerakkan sumpitnya, tapi kamu berani-beraninya sudah mengambil makanan. Damar melambaikan tangannya dan berkata, kalian ada masalah apa langsung bicarakan saja intinya. Adapun orang tua atau bukan, baik orang tua yang sudah mengenalku maupun yang belum mengenaliku, aku tidak peduli. Kamu, Sugi menggertakkan giginya. Haha, apakah anak muda berpikir kalau mereka memiliki sedikit kemampuan, maka tidak terkalahkan di dunia? Damar, bukannya kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkanmu? Ujar Roland dengan nada dingin. Damar tidak berkata apapun. Dia meletakkan sumpitnya dan berkata, baiklah, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja terlebih dahulu. Kalian yang datang mencari saya untuk bernegosiasi. Apa yang ingin kalian bicarakan? Langsung katakan saja. Sederhana saja, hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Michael Smith telah dibunuh olehmu bukan? Ujar Roland. Kalau Anda ingin mengatakannya seperti itu juga tidak masalah, ujar Damar sambil mengangguk. Jadi apa Anda ada masalah? Perhatikan sikapmu itu. Mendengar perkataan enteng Damar, Roland mulai tersulut emosi. Lalu dia mencibir, selama kamu mengakuinya, maka itu bukan masalah. Kamu seharusnya tahu sekarang, kami pernah memiliki 4 keluarga tingkat dewa. Dan telah menandatangani perjanjian dengan kalian para Night Watcher, dan kami juga telah mematuhi perjanjian, tidak masuk ke dalam masyarakat. Tidak melanggar aturan bumi yang biasanya, tetapi sekarang, kamu mengambil inisiatif untuk merobek perjanjian ini. Kamu terlalu berpikir berlebihan, ujar Damar. Saya telah dikeluarkan dari Night Watcher dan mendapat Scarlet Order. Saya pikir Anda seharusnya sudah mendengarnya, jadi masalah ini percuma saja dibicarakan, tidak ada hubungannya dengan Night Watcher. Michael Smith, dia terlebih dahulu telah melakukan hal-hal yang memuakkan. Dan kebetulan dia adalah musuh teman saya membantu teman saya itu untuk membalas dendam, hanya itu saja. Apa kamu sendiri percaya dengan omonganmu itu? Cibir Sugi. Kamu telah dikeluarkan dari Night Watcher, atau hanya berpura-pura dikeluarkan. Bukankah kalian para Night Watcher berpikir keberadaan keluarga kami adalah ancaman? Jadi kalian ingin berpura-pura mengeluarkanmu, lalu membiarkanmu berurusan dengan kami. Damar tak berkata apapun. Dia mengerutkan dahinya, menatap Louis dan kemudian berkata, sekarang setelah semuanya terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Mendengar itu mata Sugi tiba-tiba menyempit dan berkata, saya tidak peduli apa yang telah dilakukan Michael Smith sebelumnya, tetapi dia adalah aliansi dengan keluarga kami dan memiliki perjanjian dengan Night Watcher. Sekarang kamu berinisiatif untuk merobek perjanjian itu. Telah membunuh Michael Smith, kamu harus membayarnya dengan harga yang pantas, jadi kami membutuhkan sebuah pernyataan. Pernyataan seperti apa yang kamu inginkan? Tanya Damar sambil menyipitkan matanya. Mendengar perkataan Damar yang tenang,
mereka mengira bahwa Damar mungkin telah berkompromi. Roland menjilat bibirnya dan berkata, "Ini sangat sederhana. Penuhi saja 3 persyaratan kami. Syarat pertama adalah serahkan Raisa, dia telah membunuh Michael Smith. Dengan begitu nyawa dibayar dengan nyawa, dia membayarnya harga yang sepadan. Syarat kedua, kamu adalah kaki tangannya. Kamu patahkan lenganmu dan anggap itu sebagai caramu untuk menghukum dirimu sendiri. Syarat ketiga, kamu seorang diri pergi ke kota YZ, secara langsung berlutut dan meminta maaf kepada keluarga mereka sampai mereka memaafkanmu secara langsung." Berbicara sampai di situ, dia kemudian melanjutkan, "Ini juga permintaan kami kepada Iman." Saya pikir, dia seharusnya tidak berani membantah. Damar hanya diam. Dia melihat bahwa para orang keluarga tersembunyi ini tampaknya benar-benar menganggap diri mereka sebagai sosok yang rendah hati. Sebenarnya, ratusan petarung tingkat puncak bergabung dengan Red Lotus. Bagi Night Watcher, ini sama saja dengan masalah besar. Mereka menganggapnya sebagai ancaman dan berpikir Damar tidak mampu menanggung konsekuensi seperti itu. Tapi mendengar persyaratan-persyaratan itu, untung saja Damar tak langsung menamparkan wajah kedua orang tua itu. Dia mendongak dan melihat ke arah beberapa orang di sekitar, lalu dia berkata, "Bagaimana jika saya tidak menyetujuinya? Ini adalah pernyataan yang kami inginkan. Setiap syarat harus disetujui. Kalau kamu tidak menyetujuinya, maka," ujar Roland, "seluruh anggota dari ketiga keluarga kita akan bergabung dengan Red Lotus. Red Lotus memiliki kekuatan yang begitu besar. Saya tidak berpikir kamu mampu untuk menanggung konsekuensinya." Sugi juga berkata dengan enteng, "Hei anak muda, saya akui bahwa kamu memiliki bakat yang hebat, tetapi kamu masih terlalu muda. Pertimbangkan konsekuensinya, ini adalah satu-satunya pilihanmu." Damar menyentuh hidungnya, memandang mereka dan berkata, "Kamu terlalu berpikir berlebihan. Aku tidak akan menyetujui syarat apapun yang kalian katakan." Tatapan Sugi terlihat kaget dan berkata, "Kamu ini sedang memaksa kami sekelompok untuk bergabung dengan Red Lotus ya? Jika Iman mengetahui berita ini, kamu tebak saja apa yang akan dia lakukan." "Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dan lagi pula saya juga tidak tertarik untuk mengetahuinya," ujar Damar sambil melambaikan tangannya. Lalu matanya menyapu semua orang yang ada di sana dan berkata, "Masalah ini saya yang ambil alih. Dan ini tidak ada hubungannya dengan dia dan juga Night Watcher. Jika Anda masih merasa itu ada hubungannya, dan memilih dengan bergabung dengan Red Lotus, maka saya tentu saja ingin membereskannya sampai bersih." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan sorotan tatapan dingin di matanya, "Kalian dapat memilih untuk bergabung dengan Red Lotus, tetapi saya di sini untuk memberikan kalian sebuah jaminan. Selama kalian bergabung dengan Red Lotus, keluarga kalian bertiga, satu demi satu, saya akan membunuh mereka semua, hingga tanpa sisa." Bersambung 488. Terima kasih tetap setia ya bosku. Selama kalian bergabung dengan Red Lotus, satu demi satu, dan aku akan membunuh mereka semua, nada bicara Damar penuh dengan ancaman. Dan itu adalah ancaman yang nyata. Ketiga keluarga ini, dia tidak percaya bahwa mereka akan membantu Night Watcher di saat yang krisis. Tidak masalah jikalau mereka tidak menambah masalah. Namun jika mereka ingin bergabung dengan Red Lotus hanya untuk menambah masalah saja, Damar tidak akan memberi mereka wajah sama sekali. Setelah mengatakan itu, melihat kelima orang dengan raut wajah yang sangat kaget, Damar hanya terkekeh. Kemudian dia mulai mengambil sumpit dan kembali melanjutkan makan. Dempsey bisa dibunuh olehnya. Hotgeist sekarang ini bersikap sopan-sopan saja padanya. Lalu beberapa keluarga ini tiba-tiba ingin mengancamnya begitu, itu terdengar seperti sebuah lelucon. "Damar," Roland menggertakkan giginya dan berkata, "Apa kamu pikir kami ini benar-benar tidak berani? Kamu pikir aku ini sedang bergurau dengan kalian?
Sini biarkan aku yang mematahkan tangannya. Kamu pikir kamu ini siapa? Dempsey sudah aku bunuh. Berhenti bicara seperti itu di hadapanku, ujar Damar dengan nada meremehkan. Selama bergabung dengan Red Lotus, aku menjamin, kalian berdua, yang akan mati terlebih dulu. Jika kalian ingin pergi ke Voyage, dan ingin melarikan diri, aku tidak akan peduli dengan kalian. Tetapi jika kalian berani pergi ke Red Lotus, aku tidak akan peduli dan akan membunuh kalian terlebih dulu. Ingat perkataanku ini, aku menjamin untuk melakukan apa yang sudah aku katakan. Dia makan sambil tersenyum menatap kelima orang itu. Matanya tertuju pada wajah Louis. Louis belum membuka mulutnya sama sekali. Keluarga mereka tidak memiliki tingkat dewa lagi sekarang. Jika Damar benar-benar ingin menyerangnya, mereka bahkan tidak memiliki sedikit perlawanan. Melihat beberapa orang yang sedari tadi tak membuka mulutnya, Damar pun mencibir. Dia memakan beberapa hidangan dan menepuk-nepuk perutnya dengan puas dan berkata, "Aku sudah kenyang. Ingat baik-baik apa yang kukatakan barusan, aku sama sekali tidak berkamu denganmu." Pandangan Night Watcher sangat luas. Akan ada orang yang bekerja sama denganku dari barisan tinggi Red Lotus. Selama kalian bergabung, saat itu juga aku akan segera mengetahuinya. Aku sedang membawa banyak orang keluar dari Sin City. Mereka sedang panik karena menganggur sekarang. Kalian bisa coba sesekali untuk melihatnya dan lihat apakah aku dapat menghancurkan kalian semua. Kemudian, dia tidak peduli dengan ekspresi yang diperlihatkan oleh orang-orang ini. Dengan sedikit senyum, dia berbalik dan berjalan keluar. Kelima dari raut wajah orang-orang ini benar-benar sulit untuk dideskripsikan. Tidak tahu mengapa, mereka selalu merasa bahwa jika mereka membantah di hadapan Damar, Damar mungkin benar-benar membunuh mereka di tempat. Ketika Damar sudah pergi, Roland menggertakkan giginya dan berkata, "Bocah ini benar-benar tidak bermoral." Sugi menghela napasnya. Kami mengabaikan satu hal. Dia benar-benar peringkat ketiga dalam daftar master. Dan dia mampu membunuh Dempsey seorang diri. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan selanjutnya, ayah? Tanya Kala sambil mengerutkan keningnya. Aku benar-benar tidak tahan dengannya. Atau kalau tidak, kita benar-benar bergabung dengan Red Lotus saja. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang bisa dia lakukan untuk kita. Mendengar ini, semua orang pun terdiam, dan kemudian Sugi menghela napasnya. Peringkat ketiga dalam daftar master. Aku khawatir jika aku dan Herlambang Zhou ditambah dengan ketakutan ini menjadi tidak bisa mengalahkannya bersama. Kami hanya ingin menekan iman dan membuatnya membayar ini semua saja. Hanya saja sekarang menjadi jelas, dia tidak mendengarnya sampai sini. Jika benar-benar bergabung dengan Red Lotus, tidak hanya dia, mungkin si Iman itu juga bisa memilih untuk mati bersama kita. Mendengar ini, semua orang terdiam beberapa saat dan suasana menjadi hening. Kalau begitu kamu hanya bisa makan perkataan bodoh ini. Roland sangat marah sehingga dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Segera, di ujung telepon yang lain, Hugo Wong mengangkat telepon itu sambil tersenyum dan berkata, "Halo, Pak Roland, sepertinya kamu sudah selesai berbicara dengan Damar. Bagaimana dengan hasil negosiasinya? Hasil dari negosiasinya pasti membuat kalian puas." "Hugo Wong, apa maksudmu?" tanya Roland sambil menggertakkan giginya. "Apa kamu membiarkan Damar datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya? Dia baru saja mengancamku bahwa jika kami bergabung dengan Red Lotus, dia akan membunuh kami semua. Bagaimana ini? Apa ini juga maksud kalian yang Night Watcher itu?" Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, Damar sudah bukan lagi Night Watcher. Serangan Damar terhadap Michael Smith, itu semua hanya karena dendam pribadi temannya dahulu, yang tidak ada hubungannya dengan Night Watcher. Tetapi kalian malah tidak percaya, ujar Hugo Wong dengan senyum pahit. "Hugo Wong,
Apa kamu benar-benar tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi jika kami bergabung dengan Red Lotus? Apakah kamu pikir masalah ini akan berakhir hanya jika kamu membiarkan bocah ini mengancam seperti barusan? Tanya Roland dengan wajah kusutnya. Hugo Wong terdiam untuk waktu yang lama. Namun Roland tampak sedikit menyukainya karena dia pikir Hugo Wong akan mau berkompromi. Aku sudah bilang. Pertama, Damar bukanlah lagi Night Watcher. Kedua, itu adalah dendam pribadi antara Michael Smith dan Raisa. Hal-hal memuakkan apa yang telah dilakukan Michael Smith sebelumnya. Aku pikir kalian seharusnya sudah tahu betul, ujar Hugo Wong. Ketiga, mungkin kalian belum terlalu mengenal Damar. Jika kalian berani bergabung dengan Red Lotus, maka dia akan benar-benar membunuh kalian semua. Damar tidak terlalu peduli dengan pilihan yang akan dipilih oleh tiga keluarga itu. Seperti yang dikatakan Iman, karena dia telah melakukan ini, maka dia yang akan menyelesaikannya sampai bersih. Selama Iman memberitahu mereka ketika tiga keluarga ini telah bergabung dengan Red Lotus, dia akan pergi dengan sekelompok orang yang dibawanya dari Sin City. Seisi dunia akan mencari mereka. Malam itu dia kembali ke kompleks. Dia akan hidup cukup nyaman dalam beberapa hari ke depan. Selama periode waktu ini, dia tidak memiliki tugas, dan seluruh orang benar-benar dalam keadaan santai. Dia berjalan di sekitar restoran di kota NJ setiap harinya. Rosimo membantunya mencari informasi tentang tulang naga, tetapi sepertinya tidak ada kabar apapun akhir-akhir ini. Butuh banyak waktu untuk menyerap 5 tulang naga yang sedang berada di tangannya itu. Jadi, dia pergi menemui beberapa kenalannya di kota NJ setiap hari, seperti Clara dan Audrey Wong. Mereka pergi makan malam dan mengobrol bersama. Faktanya, sejak Damar bergabung dengan Night Watcher pada usia 18 tahun, tidak banyak waktu baginya untuk bersantai, dan waktu untuk tidak memikirkan apapun. Walaupun dia tampak sangat santai sebelumnya, tapi bagaimanapun juga, tugas itu tetap saja seolah melilit tubuhnya, dan membuatnya masih saja sering memikirkan tugas itu. Bahkan jika dia kehilangan ingatannya dalam 3 tahun itu, kelelahan fisik dan mentalnya cukup besar. Pada saat itu, dia tidak suka karena melakukan pekerjaan fisik yang berat dan dia sangat lelah. Tidak ada tugas sekarang. Meskipun dia harus memikirkan masalah tentang perang setelah itu, tetapi dia mencoba untuk membuat dirinya bebas dan menikmati hari-hari ini. Dia telah merencanakan kembali ke kota LH untuk menemani orang tuanya jika tidak ada berita tentang tulang naga. Tanpa disadari, lebih dari 10 hari berlalu dengan damainya. Dalam 10 hari ini, Damar menyerap 2 tulang naga lagi, dan kecepatan penyerapannya semakin lambat. Peningkatannya juga relatif terbatas. Seharian ini Damar hanya menyerap tulang naga di rumah. Lalu pada saat ini, tiba-tiba terdengar ada suara ketukan di pintu. Pada saat yang sama, di Sin City yang nan jauh di sana. Di sebuah pantai, Martin sedang berdiri menghadap laut. Dia berdiri sambil melipat kedua tangannya di depan dengan wajahnya yang masih tanpa ekspresi. Dia melihat permukaan laut dari kejauhan. Tak lama kemudian dari permukaan laut, beberapa kapal besar perlahan muncul. Lalu dengan cepat menghampirinya. Sekitar 10 menit kemudian, kapal pun perlahan mendekati sisi pantai. Di salah satu kapal, seorang pria tua sedang duduk di sisi kapal. Dia benar-benar sudah tua. Dia hanya memiliki sedikit rambut di kepalanya. Tetapi walaupun begitu dia tetap menyisirnya dengan rapi. Hanya tersisa beberapa gigi di mulutnya, tetapi dia berbicara seperti suara bel yang berbunyi nyaring. Ada perintah dari Iman, Night Watcher nomor 1, Martin, pimpin Night Watcher Sin City untuk pergi. Tempat tujuan, kota BJ, ujarnya dengan tenang dan berdiri di sisi kapal. Martin berdiri di bawah kapal, memberi sedikit hormat dan berkata, perintah diterima. Sementara itu, di Sin City, di rumah Hotgas,
Seorang pria dengan cepat berlari menuju rumah Hotgas, lalu memberi hormat dan berkata, "Bos Hotgas, kapal pesiar Night Watcher telah tiba di pantai. Aku khawatir Pak Martin akan pergi." Hotgas memanyunkan bibirnya dan berkata, "Pergi? Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Orang-orang kita, saatnya untuk berkumpul dulu." Ngung. Sekitar beberapa menit kemudian, di atas langit di seluruh Sin City, tiba-tiba terdengar suara alarm, dan karena suara alarm itu membuat banyak orang di Sin City mulai berkumpul menuju satu tempat. Di Jalan Sukamiskin, penipu tua berkacamata hitam itu mengumpat, "Sialan, cepat sekali sudah harus mulai beraksi lagi. Dari awal aku sudah tahu kalau akan pergi dengan anak itu." Bersambung 489. Penipu tua itu sangat marah sehingga dia tinggal di kota karena beberapa alasan, tetapi dia merasa bahwa jika dia ingin pergi, dia masih memiliki beberapa kesempatan. Sirene berdering di seluruh Sin City. Di Jalan Sukamiskin, banyak orang menjulurkan kepalanya dan memandang ke arah kota. Dengan beberapa kekosongan di wajahnya, melihat sekelompok orang ini, penipu tua itu terdiam. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Dengan cepat telepon itu pun segera terhubung. Orang yang menjawab telepon itu adalah yang kini menjadi penanggung jawab The Next. Meskipun dia telah pergi, The Next masih menguasai seluruh distrik utara dan terus berkembang. Penipu tua itu sekarang memiliki hubungan yang baik dengan The Next. Ketika Damar pergi, dia membiarkannya untuk mengurusnya. Di saluran telepon itu, terdengar suara Yak sopan dan berkata, "Kak, ada apa ini? Mengapa ada sirene yang begitu besar di Sin City sekarang?" "Berhenti bicara omong kosong. Sial, kedua raksasa itu mungkin akan bertarung dan mengatur semua orang The Next dan orang-orang di Jalan Sukamiskin untuk mengungsi dari kota," ujar penipu tua itu terburu-buru. "Ingat, semua orang, selain itu." Berbicara sampai sini, dia menjilat bibirnya dan berkata, "Saat ini, tak peduli siapapun itu, selama mereka pergi ke alun-alun pusat, semua akan dibunuh." Ini, di ujung telepon, orang itu terdengar kaget, "Apa maksudmu?" "Lakukan saja apa yang aku katakan. Evakuasi semua dari distrik timur. Kita masih punya cukup waktu, mengerti?" Ujar penipu tua itu dengan cemas. "Aku mengerti, aku akan segera melakukannya." Lalu dia dengan cepat menutup teleponnya, dan kemudian penipu tua itu berteriak dari samping, "Semua orang, lari keluar Sin City. Kecuali jika kamu ingin mati, maka tidak masalah untuk tetap diam di sini." Orang-orang di Jalan Sukamiskin tercengang ketika mereka mendengar perkataan penipu tua itu, dan kemudian seseorang mulai melarikan diri. Sirene itu terdengar sangat menakutkan. Semua orang mulai berkemas dan berlarian keluar. Di sisi pantai, meski jauh dari Sin City, tetapi dari permukaan pantai ini, Martin masih mendengar suaranya. Di atas kapal, pria tua itu mengerutkan dahinya dan bertanya, "Suara apa ini?" "Sirene Sin City, Hotgas harusnya tahu akan kedatanganmu," ujar Martin dengan tenang. Dia diam-diam telah mengembangkan banyak kekuatan di kota beberapa tahun ini. "Ini bisa diramalkan sejak awal," ujar pria itu sambil menghela napasnya. "Apakah kamu tidak ingin kita pergi sekarang setelah sirene itu berbunyi?" "Seharusnya begitu," ujar Martin yang masih tanpa ekspresi. "Lalu bagaimana menurutmu?" tanya pria tua itu. "Bunuh dia, lalu pergi," ujar Martin. Di kedalaman pulau, di wilayah itu, sama juga terdengar suara yang nyaring, dan hampir semua orang di dalam mulai bermunculan dan berkerumun di wilayah itu. Bagas mereka berempat masih berlatih. Ketika mereka mendengar suara ini, mereka terlihat kebingungan. "Ini, apa yang sedang terjadi?" ujar Bagas sambil mengerutkan dahinya. "Berhenti bicara omong kosong," ujar pelatih sambil menendangnya. "Sial, kalian berempat, kemasi barang-barang kalian dan pergi ke pantai di barat."
Seharusnya ada beberapa kapal pesiar di pantai. Kalian bisa langsung naik kapal pesiar dan menunggu di sana. Wadi mengerutkan dahinya dan berkata, kalian, apa yang akan terjadi? Begitu banyak orang. Pelatih itu hanya tersenyum. Dengan satu tangan, dia mengambil dua belati di sebelahnya ke dalam genggamannya. Kemudian dia meletakkan di punggungnya dan berkata, kita akan meninggalkan pulau ini. Keseimbangan pulau ini telah rusak. Beberapa orang mungkin tidak ingin kita pergi dengan aman. Jadi, kita mungkin harus memotong mereka semua sampai mati. Lalu kemudian pergi, ujar pelatih itu tersenyum sambil menjilat bibirnya seolah bersemangat. Melihat wajah bingung dari keempat orang itu, dia menendang Bagas dan memarahinya, apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu tidak ingin mati, kemasi barang-barangmu dan pergi. Bagas baru saja tersadar kembali dari pikirannya. Dia buru-buru berkata, baik kami mengerti. Kemudian, dia dengan cepat berlari ke tempat dia tinggal. Di sepanjang jalan, dia menemukan bahwa semua orang, semuanya mengenakan pakaian Night Watcher dan membawa belati standar ganda, berjalan keluar wilayah secara berkelompok. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ini terlalu mendadak, umpat Wadi. Ya, sama seperti ketidaktahuan mereka. Banyak orang di seluruh Sin City juga tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Mereka hanya melihat beberapa orang berkumpul menuju alun-alun pusat. Dan aja juga orang yang berlari keluar kota. Tapi kebanyakan orang masih memilih tinggal di rumah dengan wajah kebingungan. Semakin banyak orang berkumpul di alun-alun pusat, alun-alun yang berada di antara 4 distrik dan juga kediaman Hotgas. Termasuk satu-satunya Holy Master distrik selatan yang tersisa, juga muncul di tempat ini, dan orang-orang seperti Free juga muncul di alun-alun pusat. Dalam waktu yang sangat singkat, ribuan orang berkumpul di seluruh alun-alun. Di dalam ruangan, Hotgas masih memegang segelas anggur, dengan senyum di wajahnya. Sedangkan satu tangan terlihat sedang menghitung. Sepertinya terlalu lama. Aku tidak ingat sudah berapa tahun aku berada di pulau ini, ujar Hotgas sambil tersenyum. Di tempat ini, aku adalah raja. Jika ada yang ingin pergi, maka harus mendapatkan persetujuanku dulu. Bos, bagaimana jika kita menang dari Martin? Haruskah kita tetap berada di sini? Tanya seorang pria yang berada di dekatnya. Tentu saja tetap berada di sini. Pekerjaan di luar, serahkan saja pada orang di luar. Meninggalkan orang yang paling kuat, Martin dan Night Watcher di sini adalah kontribusi terbesar yang bisa kita buat. Ujar Hotgas sambil tersenyum. Kapal pesiar Kevin mereka baru saja tiba di pelabuhan. Ujar pria yang di dekatnya itu lagi. Oh, waktunya kurang lebih sudah pas. Bawa dia ke sini, aku tidak tahu apakah aku mendapatkan berita kali ini. Ujar Hotgas sambil tersenyum. Pada saat ini, di luar pintu, seorang pria datang, mengenakan pakaian rapi berwarna merah. Pria itu berlutut di depan Hotgas dan berkata, mereka semuanya telah bersatu dan berangkat, dan sedang menuju Sin City. Oh, mata Hotgas tiba-tiba menyipit dan berkata, Martin benar-benar seorang pria rupanya. Aku akan mengumpulkan orang-orang untuk menghentikannya di pantai. Dia pasti akan langsung datang ketika dia mendengar suara sirene itu. Ini mempersingkat masalah. Temui orang terkuat Night Watcher itu. Di kota NJ, Damar tampak seperti biasanya, menyerap tulang naga di kamarnya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dia mengerutkan dahinya. Biasanya dia hanya seorang diri di rumah. Teguh harus pergi bekerja dan Monik juga harus pergi ke sekolah. Dia pikir ibu Monik datang lagi. Dia kemudian bangkit dan berjalan menuju pintu. Kemudian dia langsung membuka pintu. Di luar pintu, berdiri orang asing dalam setelan jas rapi. Damar sedikit mengernyit saat melihat pria itu. Dia sama sekali tidak memiliki kesan apapun tentang pria itu. Dia mengerutkan dahinya dan bertanya,
Anda salah alamat. Anda adalah Damar, bukan?" Pria di pintu tersenyum padanya dan mampu berbicara bahasanya dengan sangat fasih. "Apakah kamu?" Damar tampak sedikit berpikir. "Halo, perkenalkan, Anda bisa memanggil saya Dr. T," ujarnya tersenyum. Mendengar itu, Damar terdengar sedikit kaget. Tokoh legendaris ini datang untuk menemuinya. Setelah beberapa saat diam dalam kekagetan, aura kemarahan seolah terpancar dari mata Damar. "Lukas diselamatkan oleh pria ini. Anda tidak akan mengundang saya masuk?" tanya Dr. T sambil tersenyum. "Sepertinya tidak perlu," ujar Damar sambil menjilat bibirnya. "Omong-omong, Anda telah menyelamatkan Lukas. Anda sepertinya berutang sebuah pernyataan padaku." Bersambung 490. Setelah mengatakan itu, tenaga Qi dalam tubuh Damar seolah meningkat. Sudut mulut Dr. T sedikit bergetar dan beberapa saat kemudian tersenyum sambil berkata, "Apakah kamu tidak tahu aturan Night Watcher? Kamu tidak bisa melakukannya di depan umum." "Aku sudah bukan Night Watcher lagi," ujar Damar terkekeh sambil menjilati bibirnya. "Kalau begitu kau dan aku akan mulai bertarung. Namun aku takut bangunan ini akan runtuh. Apa kau yakin ingin melakukannya?" tanya Dr. T sambil tersenyum. Setelah dia selesai mengatakannya, tenaga Qi dalam tubuh Damar perlahan mulai menurun, dan kemudian dia dengan santai meliriknya dan berkata, "Ayo masuk." Dr. T kemudian tersenyum tanpa rasa khawatir. Dia melangkah masuk ke kediaman Damar. Setelah duduk di sofa, dia lalu menatap Damar. "Ada masalah apa? Langsung katakan saja. Jangan permainkan rasa penasaranku di sini. Aku tidak berminat meladeninya," ujar Damar sambil melambaikan tangannya. Dr. T tersenyum dan berkata, "Saya datang ke sini untuk memberitahu bahwa Anda masih memiliki waktu beberapa hari lagi." "Ya, saya tahu. Tidak perlu diingatkan lagi. Sebenarnya apa maksud dari sikap Anda ini? Anda tidak terlihat seperti datang dari Red Lotus atau Voyage. Bahkan kadang-kadang bersedia untuk membantu Night Watcher. Sebenarnya di mana posisi Anda?" "Posisi saya sangat sederhana. Hanya seorang pengamat. Saya tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Saya sedang melakukan percobaan," ujar Dr. T sambil tersenyum. "Tentu saja, tidak ada gunanya memberitahu Anda tentang penelitian ilmiah ini. Kalau tidak ada gunanya, maukah Anda keluar dari sini sekarang?" ujar Damar tanpa basa-basi. "Biarkan saya untuk membicarakan suatu hal dengan Anda. Apakah Anda ingin tahu soal asal-usul dari Sin City?" tanya Dr. T. Damar mengangkat alisnya dan menatapnya dengan heran. "Sin City sebenarnya didirikan oleh generasi pertama Night Watcher dan ketujuh orang dari Red Lotus," ujar Dr. T. "Pada waktu itu, Night Watcher nomor 1 negara H dan Hotgas bersama-sama mengambil alih tempat itu. Tujuan dari tempat ini adalah untuk membedakan dunia atas dan dunia bawah tanah." Damar mendengarkannya dengan saksama tentang bagaimana terbentuknya Sin City. Karena dia benar-benar tidak tahu banyak soal itu. Dr. T yang melihat raut wajah Damar yang sepertinya tertarik mendengar ceritanya, dia kemudian melanjutkan, "Red Lotus pada masa itu berbeda dari Red Lotus di masa sekarang. Red Lotus pada masa itu hanyalah sekelompok orang yang memiliki perbedaan pandangan dengan Night Watcher. Lalu kemudian pemimpin yang menguasai hak bicara saat itu dalam perkembangannya telah membawa Red Lotus ke dalam aspek yang berlainan. Orang itu menjadikan Red Lotus sebagai organisasi pembunuh yang hebat, dan sepenuhnya bergerak berseberangan dengan Night Watcher. Lalu apa sebenarnya tujuan dari Sin City? Awalnya sangat sederhana, yaitu karena Night Watcher menemukan beberapa ahli seni bela diri dan menyuruh mereka untuk tidak menggunakan kekuatan itu di dunia biasa. Mereka yang bersedia menandatangani perjanjian itu, tetap bertahan di sana. Sedangkan mereka yang tidak mau menandatangani perjanjian itu, maka semua akan dilemparkan ke Sin City dan membiarkan mereka membunuh dengan tanpa pandang bulu di sana, ujar Dr. T. Tempat ini,
sejujurnya adalah sebuah penjara. Sedangkan Hotgas merupakan sipir penjara. Dan kalian Night Watcher nomor 1 negara H adalah juga seorang sipir penjara. Dan untuk menghalangi Hotgas, kalian mengirimkan yang terkuat di Night Watcher ke pulau itu, sehingga membuat Hotgas takut. Sehingga terbentuklah kondisi keseimbangan dan kekuatan yang seimbang. Seiring berjalannya waktu, berbagai macam orang mulai diasingkan ke kota itu. Setelah puluhan tahun dan ratusan tahun berlalu, kota itu berubah menjadi seperti sekarang ini. Damar mendengarkan dengan sangat fokus, dia tampak sedikit berpikir. Ini adalah pertama kalinya seseorang menjelaskan asal-usul Sin City kepadanya. Apa yang Anda ceritakan barusan itu, sebenarnya apa yang sedang Anda rencanakan? Tanya Damar sambil mengerutkan dahinya. Apakah Anda tidak mendengar informasi kunci dari apa saya katakan? Anda membuat saya sedikit kecewa, ujar Dr. T sambil tersenyum. Damar tampak sedikit berpikir, lalu dia mulai memikirkan sesuatu dan berkata, maksud Anda adalah... Hotgas adalah orang Red Lotus. Dr. T sedikit mengangguk dan berkata, respons yang cukup bagus. Damar yang mendengarnya sedikit mengernyit, dan baru saja dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Dr. T langsung tersenyum dan berkata, kalaupun ada beberapa pertentangan di antara para pendiri Red Lotus, dan menghasilkan arah perkembangan yang berbeda. Tetapi tujuan mereka adalah satu, berkuasa. Kalau menggunakan bahasa Anda untuk menjelaskannya, artinya adalah jadilah anjing mereka. Hotgas tidak terkecuali, sekarang mereka akan datang. Hotgas secara nyata ingin menunjukkan sesuatu. Misalnya, kota BJ adalah medan perang utama, dia mungkin menarik yang terkuat di Night Watcher, dan menjadikan Night Watcher dengan efektivitas tempur yang kuat itu tidak bisa meninggalkan pulau itu. Damar mencibir dan berkata, bisakah dia menolaknya? Dia adalah peringkat kedua dalam daftar master, dan dalam beberapa dekade terakhir, ketika ada begitu banyak petarung tingkat puncak di Sin City untuk dia pilih. Itu juga normal saja baginya untuk diam-diam mengembangkan kekuatan yang cukup untuk mengejutkan dunia, ujar Dr. T sambil tersenyum. Misalnya, saya yang mendatangi Anda kali ini untuk memberitahu Anda, Hotgas, dan Martin. Di sisi lain di Sin City sana, mungkin akan ada perkelahian. Dengan kata lain, di kota BJ ini, tim yang terkuat dari kalian itu, mungkin tidak bisa ikut dalam perang. Saya harap Anda dapat menyampaikan pesan ini ke Iman. Bagaimanapun, kota BJ mungkin menjadi tempat Iman untuk mengubur tulang-tulangnya. Iman adalah pilar kekuatan terakhir dari Night Watcher di dunia. Begitu dia mati, kemana nasib para Night Watcher itu akan pergi? Ujar Dr. T sambil tersenyum. Saya mengerti, ujar Damar saat mendengarnya. Kemudian dia menghela napasnya. Tetapi, orang tua itu tidak akan mati. Benarkah? Ujar Dr. T. Anak muda, jika Anda dibandingkan dengan Iman, perbedaannya sangatlah jauh. Dia adalah orang paling berbakat yang pernah kulihat dalam hidupku. Anda mungkin bagus juga, tapi, ya, selama saya masih hidup, dia tidak akan mati. Ujar Damar memandang Dr. T dan berkata, kalau Anda sudah selesai bicara, Anda bisa pergi. Dr. T sedikit tersenyum, lalu perlahan dia berdiri dan berkata, baiklah kalau begitu, saya akan pergi dan menantikan pertunjukan Anda nanti. Anda adalah salah satu orang penting dalam percobaan saya ini. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Anda harus lebih berhati-hati, setelah saya menyelesaikan masalah ini. Saya akan menangkapmu dan menciptakan penemuan baru untuk saya setiap harinya. Jika Anda tidak bisa menciptakan penemuan baru setiap harinya, awas saja, saya tidak akan memberi Anda makanan. Umpat Damar. Dr. T tidak memasukkan perkataan Damar ke dalam hati. Dia kemudian berjalan keluar ruangan sambil tertawa kecil, dan kemudian menutup pintunya. Ketika dia pergi, Damar sedikit merasa kesal. Setelah merasa tenang selama lebih dari 10 hari,
dia tiba-tiba menjadi kesal dan membuatnya menjadi tidak nyaman. Dia berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lilia. Kemudian dia menyampaikan pesan dari Dr. T barusan ke Lilia. Tetapi dia tetap saja masih merasa sedikit kesal. Kemudian dia berencana untuk berkemas dan memutuskan untuk kembali ke kota LH dulu. Saat dia sedang mengemasi barang-barangnya, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya. Ternyata ada nomor yang tak dikenali yang meneleponnya. Saat Damar mengangkat telepon itu, terdengar Iman yang sedang menghela napas dan bertanya, "Apa kamu yakin tidak akan kembali?" "Kembali atau tidak, sepertinya tidak begitu penting," ujar Damar. "Aku akan ambil bagian dalam perang ini. Dan bahkan jika aku kembali, aku akan bertarung dan membentuk tim kecil, yang perbedaannya tidak besar." "Aku tahu berita yang kamu bawa," ujar Iman dengan tenang. "Di kota BJ, ada banyak orang yang berasal dari Red Lotus. Di mana-mana, orang-orang dari Red Lotus terus-menerus membuat masalah. Kebanyakan orang di dunia bawah tanah telah mendengar beberapa rumor. Sekarang aktivitasnya menjadi semakin biasa dan aku akan pergi selama 2 hari ini." Damar terdiam. "Jika aku mati di sana, kamu harus membantuku mengawasi dengan baik Night Watcher Negara H." Nada bicara Iman terdengar tenang dan berharisma. "Tidak ada omelan lagi seperti sebelumnya. Aku sudah bilang, aku akan membantumu menggunakan belati itu," ujar Damar berkata dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup teleponnya. Bersambung.